kalau dalam vakum. Nah, ternyata menarik nih, akhirnya ini adalah persamaan yang tadi yang ketiga udah ya? Yang ketiga yang sebelumnya ya? Eee, ini B, E, B, E, oke udah. Ini persamaan yang keempat. Dari persamaan keempat ini, dengan diberikannya ini karena tidak lagi konservatif, sehingga membuat set satu persamaan 4 persamaan medan Maxwell yang lengkap. Ini melengkapi semua teorema Gauss, Biot-Savart yang sebelumnya. Dan menariknya, ini konsisten terhadap apa? Kenisbian atau relativitas. Nah, jadi Maxwell ini justru malah sudah mengenal relativitas, artinya dia konsisten terhadap apa? Kerangka acuan. Nah, karena ingat salah satu postulat Einstein-nya menyatakan bahwa ya kerangka acuan ya, bahwa kecepatan cahaya itu bisa jadi dia sebagai kerangka acuan yang dimaksud. Nah, itu terinspirasi oleh Maxwell. Ya, jadi hanya faktor penambahan inilah kalian bisa apa? Menurunkan apa? Mendapatkan apa? Apa coba? Ada yang tahu nggak? Mendapatkan apa? Kecepatan cahaya ya, C. Di mana nilainya adalah 1/akar mu0 epsilon 0. Kontribusinya hanya dalam tanda kutip di sana. Untuk bahan kita ganti saja menjadi H. B-nya itu kita ganti menjadi H sama dengan rapat arus pada bahan ditambah displacement, perubahan displacement, di mana B-nya dan mu0 H tambah M. Magnetisasi M, ini M, magnetisasi M, bahan yang bersifat linier atau isotropik juga. Nah, kita cari yang isotropik aja ya, yang mudah-mudah ya. M sama dengan susceptibilitas magnetik kali H. Dengan bahan tersebut persamaan sehingga kita bisa tuliskan kembali B-nya sama kayak tadi. Tolong nanti ditambahkan mu0 1 tambah susceptibilitas magnetik H atau sama dengan ini H. Oke. Ya, dengan mu untuk bahan sama dengan mu0 1 ditambah susceptibilitas M. Ya, untuk ruang hampa apa? Ini ruang hampa. Kalau ruang hampa mu-nya mu0. Kalau yang bukan ruang hampa, mu-nya sama dengan 1 mu0 1 ditambah 0. Kalian kebagian yang mencari bahan, berarti cari yang mu-nya berbeda. Ya, berarti kalau untuk bahan, persamaan Maxwell yang keempatnya bisa kita tuliskan seperti ini. Cross B, mu0. Bukan mu0 lagi. Mu-J tambah epsilon mu0 dE per dt. Lengkap.
Ya, 1, 2, 3, 4 disebutlah sebagai set persamaan medan Maxwell. Dari keempat persamaan itu, kita bisa membentuk apa? Persamaan gelombang. E dinyatakan dalam apa? Jangan lupa satuannya volt per meter. Terus kemudian apa lagi? B dinyatakan Weber per meter persegi. H itu apa? Dalam ampere per meter. Oke. Nah, ini kemudian saya ingin mencoba persamaan kontinuitas ya. Persamaan kontinuitas dan kekekalan muatan. Persamaan kontinuitas dan kekekalan muatan. Kekekalan muatan. Nah, ini sebelum saya ini kan apa namanya? Kekekalan muatan, ini definisinya ya. Kekekalan muatan itu berarti bahwa laju perubahan muatan listrik Q, Q-nya kita nggak tahu Q-nya apakah seluruhan bahan atau Q yang sebagian aja di dalam volume tertentu. Ini dibatasi oleh V, volume tertentu. Ada Q, ada volume. Nah, kan karena biasanya kan kalau yang tadi Gauss kan bentuknya bola ya. Nah, untuk bentuknya bola dengan jumlah arus listrik yang keluar dan masuk permukaan. Nah, karena ini Q-nya di sini, berarti ada arus listrik yang masuk atau keluar melalui permukaan yang dibatasi oleh volume. Itu dia harus apa? Konstan ya. Jadi kalau misalkan saya gambarkan seperti ini, kemarin sudah dibahas belum untuk ini ya? Kekekalan muatan belum ya? Q, ini dalam volumenya, ini surface-nya. Nah, ini harus dalam tegak lurus. Ini kenapa sih kok harus tegak lurus? Ini ingat definisi flux itu kan harus tegak lurus ya. Untuk memudahkan juga dalam penafsiran hasil eksperimennya. Ini rapat arusnya dia muat keluar ke sana, kemudian ada yang masuk. Kalau ini ada yang masuk, ini juga harus ada yang sama. Ini juga apa? N-nya harus tegak lurus seperti itu. Ini kita nggak tahu kalau biasanya kalau di listrik magnet ininya bola konduktor atau seperti apa. Kalau di kebumian mungkin batuan atau sebuah sedimen atau lapisan. Kalau material mungkin ini sebuah apa namanya bahan kaca atau bahan polimer. Tinggal diganti-ganti saja. Sehingga pada ruas di sini diungkapkan karena dia berubah terhadap waktu dq per dt sama dengan, nah ini kan volume ya, perubahan terwaktu itu sama dengan permukaan, integral permukaan, dia berlawanan, surface, ini definisinya, banyaknya arus yang keluar pada permukaan. Nah, ini definisinya ya, rumus empiriknya, rumus yang sesuai dengan hasil eksperimen, hasil data, di mana Q sama dengan apa? Integral volume. Q itu sevolume ini. Sakil banaknya. Oke? Paham sampai sini? Kok udah dulu?
Ada pertanyaan sampai sini? Sehingga yang di samping bisa saya tuliskan. Perubahan muatan diferensial dari dt integral arus volume rapatnya, kita nggak tahu ya rapatnya bentuknya apakah kita anggapnya bola saja. Do langsung aja terhadap volume. Ya, V-nya kita anggap konstan, V-nya nggak berubah ya. Bahaya soalnya kalau misalkan volumenya berubah berarti benda itu sudah bukan lagi benda masif, artinya benda bisa jadi cairan atau liquid atau seperti apa. Nah itu beda lagi perumusannya. V-nya ini konstan, volumenya konstan atau tidak berubah. Ya, dengan bantuan nggak apa namanya dalil Gauss tadi apa teorema Gauss, integral dari volume bisa berubah menjadi integral apa permukaan ya dengan ada cross section itu ya, sehingga kita bisa dapatkan di sini ya sudah bahwa ininya kan tadi kalau Gauss E tapi ini jadinya J arus yang muncul pada permukaan itu sama dengan apa volume dari divergensi teorema divergensi dV ya kan dari volume menjadi permukaan. Dengan demikian persamaan yang ini kita dapat tuangkan dalam bentuk kita rubah lagi ya dari sini ya. Ini yang ininya kita rubah. Biar kalian tidak bingung, saya belum ganti halaman. Do V integral rho per do T ini D volumenya konstan. Ingat-ingat ya, volumenya konstan. Jadi saya tuliskan seperti ini aja. Sama dengan integral dari masih sama-sama volume. Yuk kalau berani sama-sama volume dong. Ya udah, berarti ini V divergensi dari arus. Ini kenapa kepencet-pencet ya? Arus dV. Wah, asik nih. Ya kan? Ininya bisa V sama V, V ketika persamaannya dalam bentuk integral, volume itu berlaku untuk setiap volume tertentu. Sehingga ini berlaku juga persamaan kontinuitas do si per do T ya tambah V J sama dengan 0. Ini ada minusnya ya, harusnya ada ketinggalan minusnya ya. Oh, min JS-nya, JDS-nya ini ya. Nah, sehingga kan nanti kalau misalkan ini kan sama nih. Ini sama ini kan ya. Dapat seperti ini. Persamaan kontinuitas. Nah, persamaan ini yang sesuai dengan hasil eksperimen, bahwa kalau misalkan muatan kita turunkan, rapat muatan kita turunkan terhadap waktu, bayangin ya, rapat muatan. Jadi kita punya bola, banyak muatan-muatan elektron di sana, dia berubah-berubah terhadap waktu, maka dia akan memunculkan apa? Arus. Ketika ini kan memunculkan nih rapat muatan, memunculkan arus. Jadi total dari muatan yang berubah-berubah itu memunculkan arus. Kalau ditotalkan dia bersifat apa? Dia harus kekal. Artinya jumlah yang masuk harus sama jumlah yang keluar. Kan ini bisa dituliskan seperti ini ya. Min C. Nah, persamaan ini bisa kalian turunkan juga dari persamaan Maxwell. Yang mana? Kalian bisa turunkan dari persamaan Maxwell yang ini. Nanti bisa kalian tambahkan ya. Silakan kalian coba turunkan dari yang E,
epsilon nol. Ininya kalau bahan ya, karena bahan ini segini sama yang 5 dikawinkan sama yang hasil divergensinya dan cross sectionnya mu J tambah ya. Dua inilah secara teori matematikanya juga memenuhi kekekalan kontinuitas. Susah. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, gimana? Rifki ada pertanyaan, Ki? Belum, Pak. Oh, belum. Sejauh ini oke ya? Iya, Pak. Iya. Elita? Belum, Pak. Belum. Elektromagnetik. Ini kalian mungkin sudah bosan kali ya, cuman tidak apa-apa saya uraikan aja. Ini cross dari E, nah ini dia cross dari E itu sama dengan minus B dt. Kemudian kita ganggu dengan karena bersifat dinamis, kita ganggu dengan cross sectional lagi, cross E itu ya. Karena B-nya dia adalah berkelakuan baik, dia bersifat konstan pada bidang-bidang yang berbeda, disebutnya berkelakuan baik. Kalau secara matematik ada banyak syaratnya ya. Berkelakuan baik, dia tidak berubah jika diperlakukan gangguan medan listrik. Nah, seperti ini jadi seperti apa? Kalau berkelakuan baik berarti ini boleh saja ya diginikan ya jadinya ya. Do T cross B. Ya, sampai sini berarti dengan aturan perkalian ini, identitas. Ini kalian biasanya tiba-tiba coba pakai aturan identitas. Nah, nanti bisa-bisa sewaktu-waktu saya coba tanyain ya. Ini kan kalau aturannya kan dot 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 ini mah udah konservatif, diturunkan lagi, ya berarti ada jadi apa? Dia nol ya, maka yang didapatkan adalah sisanya apa? Sehingga bisa kita tuliskan di sini. Jadi dari cross bisa jadi isinya dot. Kelebihan kepalanya. Sama dengan
minus nah inilah dia, ini kan sudah 0 ya, berarti kita hanya ambil ininya saja, 2 ini, 2 ini. Kita uraikan ini B-nya mau yang mana? B-nya yang tadi ya, yang apa? Ini berarti kita tuliskan set E. Nah, inilah kontribusi besar Pak Maxwell ketika T-nya ini kita uraikan menjadi apa? Mu J ditambah mu kalau kontribusi besar Pak Maxwell ini tidak ditambahkan, maka tidak terbentuklah persamaan gelombang ya. Nah, kalau udah seperti ini bisa diuraikan nggak? Ya. Halo? Sehingga bisa diinikan, kita bisa mendapatkan V dari untuk E, kita ganti aja untuk yang ini E sama dengan mu 0, mu kalau kalian mengganti B bisa dirubah, ini B baik medan listrik E maupun medan listrik B ini bisa membentuk persamaan gelombang. Ini T ya. Ya, ini bisa saya tuliskan ulang. Kan awalnya dapetnya sini Pak Maxwell, cuman karena ini kan persamaan gelombang sehingga memenuhi di mana V itu sama dengan 1/4 akar di mana ini ternyata secara eksperimennya beliau hitung, mulai memprediksikan bahwa ini adalah kecepatan cahaya dalam medium di persamaan gelombang. Nanti cari kalau misalkan kalian medium, tinggal ganti ini aja ya, epsilonnya sama mu-nya. Oke, ada pertanyaan?